Oke teman-teman, kita lanjut aja ya sebelum waktu bergulir begitu panjang. Belum kelihatan ya slide-nya ya? Ya udah, Belum, belum, ini belum. Lanjut, Beb. belum. Ya udah kita kenalan dulu ya teman-teman. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dewi Dina ya teman-teman. Sambil menanti slide-nya, boleh teman-teman mungkin follow-follow sosmed aku, sosial media aku di Dewi Dina, Facebooknya, di Instagramnya juga Dewi Dina. Ya, ada yang sudah follow? Ada yang sudah mengikuti? Semoga dapat insight ya habis ngikutin sosmed aku ya teman-teman. Iya udah ada Kak Salsa, iya ada Kak Dini, halo. Pokoknya semenjak Oriflame sosmed saya sih udah nggak dipakai buat curhat sih. Alhamdulillah gitu ya, udah mungkin lebih ke arah yang lebih positif ya semenjak Oriflame. Kalau dulu ngeliatin memoris gitu kan, 17 tahun yang lalu gitu kan. Ya ampun, statusku kok galau-galau dan alay-alay sekali. Akhirnya tertolong sama Oriflame, jadi semenjak seriusin Oriflame statusnya udah mulai ke arah yang positif gitu ya. Nah Dina sendiri dari Bali teman-teman. Dan saat ini seorang ibu 3 anak gitu ya, dan udah 19 tahun di Oriflame. Jadi dari single gitu ya, anak satu sampai beranak 3, udah kayak kucing ya saya ya, anaknya banyak gitu ya, tetap masih setia di Oriflame teman-teman ya. Dan dari hasil setianya di Oriflame, hasilnya manis banget. Selamat pagi, ada dolen-dolen saya. Hasilnya manis banget teman-teman, setia di sini. Jadi di 2026 ini Dina berhasil menjadi nomor 11 Oriflame Indonesia. Ini suaraku masih terdengar kan ya? Ini kayak di pinggir jalan banget soalnya. Ya, jadi hasil setia ya, mau nggak sih setia di sini teman-teman? Mau nggak setia sama Oriflame? Hasilnya tuh manis banget ya. Jadi ada di nomor 11 Oriflame Indonesia. Jadi sebenarnya kayak Kak, aku kan belum punya prestasi ya di Oriflame, belum naik level juga, fresh start juga belum gitu kan dibandingkan teman-teman yang lain gitu kan. Masih jelas ya, amin ya. Nah, tapi pokoknya emang harus bertugas aja ya. Jadi dia jadiin alasan deh yang kemarinnya nomor 14 ya di Oriflame Indonesia, sekarang naik jadi 11. Ya udah, kamu kan udah naik nih, ya udah akhirnya bertugas deh saya hari ini ya, walaupun saya juga masih berjuang ya teman-teman ya, ngejar fresh start gitu ya. Terus ngejar new title lagi di Oriflame gitu ya. Nah, ini perkenalan aku. Ada yang mau ditanyain dulu di perkenalan? Udah ya. Nanti boleh ya sambil ngejelasin, kalau teman-teman ada yang mau nanya boleh banget ya. Boleh next Kak Manda. Nah, 19 tahun yang lalu gitu ya, Dina sendiri join Oriflame itu awalnya karena mau bayar kuliah sendiri teman-teman. Jelas ya, baik. Ini lagi diuji konsentrasi mendengar suara saya. Ya, jadi soalnya kalau di rumah juga bising juga, tapi suara bayi gitu. Jadi ya udah harus keluar rumah. Semoga konsen ya. Ada di sini nggak yang ini rata-rata pada usia berapa sih? Ini kayak ngomongin flashback banget ya, 19 tahun yang lalu. Join Oriflame karena mau bayar kuliah sendiri. Ya, ada nggak di sini yang masih kuliah? Rata-rata kalian nih latar belakangnya apa nih coba? Ibu rumah tangga kah, atau biar tahu juga ya? Ibu-ibu ya. Rata-rata ibu-ibu ya. Ada nggak gen-gen? Rata-rata IRT loh. Ada yang sambil kerja gitu ya. Nah, jadi eh kalau misalnya ada punya tim gitu ya, atau punya prospekan yang mungkin lagi masih kuliah dan pengen punya tambahan sendiri gitu ya buat bayar kuliah, teman-teman bisa juga liatin Dina pun gitu ya, dari awal semester 2 itu sampai tamat kuliah itu semuanya dari bonus Oriflame teman-teman gitu. Oh ya, ini dolen saya ya sambil kuliah juga ya. Jadi berkat Oriflame juga Dina itu nggak ngerasain yang namanya ngelamar kerja teman-teman, karena sebelum tamat kuliah malah udah jadi Diamond Director. Tahu nggak Diamond Director tuh dapatnya apa kalau di Oriflame? Jadi Dina Diamondnya dulu, baru sarjana teman-teman gitu. Ada yang tahu nggak Diamond Director di Oriflame tuh dapatnya apa aja? Ada yang tahu? Ayo.
Nggak ada hadiah sih, tapi masa nggak mau jawab sih? Sambil ya betul, mobil CR-V bonus 30 jutaan, betul, cash award yang sekarang 60 juta ya, kalau dulu zamannya Dina 42 juta gitu. Jadi nggak kepikiran pengen ngelamar kerja karena udah sebanyak itu loh yang dikasihin sama Oriflame gitu ya. Dulu juga awalnya belum tahu juga teman-teman mau jadi apa gitu ya, nggak kepikiran juga bakal mau berkarir di sini gitu. Dulu pengennya tuh kayak, ada nggak sih di sini yang sarjana ekonomi? Ini nggak sih anak-anak ekonomi tuh kayak orang-orang yang nggak tahu gitu nggak sih mau kemana arah hidupnya? Jadi kayak bakat juga nggak ada gitu kan, hobi juga nggak punya, apa ya gitu, kayak ya udahlah masuk ekonomi aja, ntar biarkan angin yang mengikuti arah apa sih? Mengikuti arah mata angin gitu kehidupannya. Aku anak ekonomi, bener nggak? Anak ekonomi tuh tahu nggak kalian tuh pengen apa? Rata-rata anak ekonomi tuh kayak ya udah deh ikutin aja ntar kemana gitu kan. Ya kan? Jadi kayak nggak tahu, nggak punya bayangan mau jadi apa ya, tapi ya kan. Tapi syukurnya ya bertemu Oriflame, jadi kayak punya arah. Yang jelas yang aku tahu, aku tuh pengen hidup itu nggak jadi yang biasa gitu teman-teman. Udah capek banget yang namanya hidup susah. Jadi aku mau banget punya hidup yang udah cukup deh di bawah garis kemiskinan gitu ya. Pokoknya aku pengen punya hidup yang luar biasa teman-teman, nggak mau pokoknya punya hidup yang biasa, itu yang aku pegang gitu. Jadi walaupun aku juga belum tahu tuh mau jadi apa, mau kemana arahnya, yang jelas aku udah punya bayangan, aku udah punya harapan bahwa aku pokoknya nggak mau hidup biasa gitu, nggak mau pokoknya susah terus gitu. Ada yang sama nggak? Hafal ya reward-rewardnya ya. Siapa tahu dari teman-teman ngetik rewardnya Oriflame itu adalah jadi doa next teman-teman bisa merasakan ya. Ya, siapa juga yang pengen punya harapan yang sama kayak Dina? Nggak tahu, ada nggak? Amin ya. Next deh Kak. Oke. Nah, jadi punya why dan tujuan yang kuat itu penting banget teman-teman. Gitu. Kenapa gitu ya? Ada iklan. Ada iklan ya. Ada Luna Maya lewat. Jadi nggak ada pojokan soalnya di sini. Jadi ya udah saya depan pintu ya. Nah, jadi boleh nggak ketik teman-teman apa sih impian pertamanya teman-teman join Oriflame? Boleh nggak diketikin? Apa impiannya teman-teman join Oriflame? Uang jajan tambahan, gaji 3 juta awalnya ya. Yang lain? Bentar. Yang lain? Punya penghasilan dari rumah, pengen resign, bayar kuliah. Baik. Jadi harus punya ya teman-teman ya, harus tahu tujuannya gitu. Dan masih hidup nggak impian itu hari ini teman-teman? Atau kayak ih udah tercapai, ya udahlah nggak usah terlalu semangat karena udah tercapai gitu. Lu ada yang bisa bayar kuliah sendiri ya awalnya ya. Ada yang pengen 3 juta tadi, kayak wah Dini ya komen 3 juta, kayaknya udah lebih dari 3 juta ya. Dapatnya nggak sih sekarang? Ya kan, penting banget ya teman-teman ya punya why dan tujuan gitu, karena dalam perjalanan bisnis Oriflame, jadi naik level itu bukan cuma soal kerja keras teman-teman, tapi soal punya tujuan gitu ya. Tujuannya harus jelas gitu. Kalau teman-teman tanya kenapa sih Dina masih bertahan 19 tahun gitu ya di Oriflame ini, ya karena aku masih punya tujuan yang sangat jelas di sini gitu ya. Tujuan itu ibaratnya menurut aku kayak kompas gitu loh, yang nentuin kemana arah kita, setuju nggak sih? Ya, kalau teman-teman sendiri nggak punya tujuan, aku yakin banget teman-teman akan mudah banget terhenti di tengah jalan, setuju nggak? Tapi ketika kita tahu kenapa kita memulai gitu ya, membangun bisnis ini, aku yakin banget teman-teman akan selalu punya alasan untuk selalu bangkit, setuju nggak sama aku? Gitu, jadi yang ngebedain ada orang yang berhasil dan orang yang ya kita bilang gagal lah ya di Oriflame gitu ya, kenapa sih?
ya pasti why-nya ini, dia nggak punya tujuan yang jelas gitu loh, dia nggak tahu berjuang buat apa, dia mau ngapain di sini gitu loh teman-teman. Setuju nggak sama aku? Jadi pastiin teman-teman selalu punya tujuan yang jelas. Ini kompas ya teman-teman, karena nggak bisa aku punya downline, kak semangatin aku terus ya gitu kan. Nggak bisa, aku tuh banyak kerjaan gitu ya, bukannya nggak mau gitu, tapi pasti nggak bisa, karena yang membawa, yang bersama diri kita 24 jam itu adalah diri kita sendiri teman-teman gitu, bukan orang lain gitu loh. Jadi gimana ya aku bilangnya ya, jadi lebih, alangkah lebih bagus gitu ya kalau why itu memang datangnya dari dirinya teman-teman sendiri gitu. Walaupun misalnya punya apa yang sering nyemangatin, tapi itu akan kalah kalau misalnya teman-teman nggak punya dari dirinya gitu ya. Jadi itu kalau teman-teman tanya apa sih tips sukses gitu ya, ya ini teman-teman tahu dulu nggak apa sih yang teman-teman mau kejar di sini, karena ini adalah kompasnya teman-teman gitu loh. Nggak bisa apanya tiap hari nyemangatin kamu, karena apanya juga punya kerjaan, punya kehidupan lain gitu loh teman-teman ya. Jadi yang bawa diri kita yang 24 jam sama kita ya diri kita sendiri gitu ya. Oke, itu ini sepele tapi ini penting banget. Kelihatan kayak apa sih why, tujuan, tapi ini penting banget sih menurut aku ya. Boleh next kak. Boleh next kak Manda ya. Ya kak, pengen kak naik level, pengen kak dapat penghasilan gitu ya, tapi kak gitu kan, pasti ada tapinya. Bentar. Ada suara blender, kedengeran nggak suara blender? Jadi tapi kak, aku udah punya tim sebelumnya, tapi timku hilang, tapi timku pergi. Ada nggak yang kayak gitu? Pengen sih kak, tapi keyakinanku tuh udah nggak kayak dulu lagi waktu masih rame sama tim, terus tiba-tiba timnya, ada nggak yang merasa kayak gitu? Nah teman-teman, aku mau cerita di sini. Aku 19 tahun gitu ya di Oriflame. Jalannya nggak selalu mulus. Kalau buat yang belum tahu ceritaku, aku pernah di Oriflame itu 11 leg teman-teman. 11 leg, berapa? Sering ya. 11 leg. 11 leg loh, 11 leg gitu ya. Dan leg ke-12 ku itu waktu itu levelku waktu itu double diamond director, legnya 11, leg 12-nya itu 18%. Menurut teman-teman, kalau ada, kalau kayak gitu struktur jaringannya menurut teman-teman bisa jadi apa di Oriflame? Sedikit lagi jadi apa? Apa yo? Iya. Ya, siapa sih itu yang pertama? Wih, Kak Ajar Hayu, boleh nggak aku kasih? Siapa yang pertama tadi? Bukan. Presiden. Wah Dini ya, wah Dini, aku doain kamu ya lancar-lancar diamondnya, karena kamu sudah, ya, sukses plan yang Oriflame tuh harus di hafal ya teman-teman. Itu sedikit lagi dia bakal jadi eksekutif director loh kalau leg-nya tuh kayak gitu, struktur jaringannya tuh kayak gitu. 11 punya 11 leg yang SM and up gitu ya. Dan kaki 12-nya tuh udah 18%. Itu dikit lagi kan mau eksekutif gitu ya. Itu bonusnya lagi gede-gede banget sampai 70 juta sebulan gitu. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Covid sih ya. Covid, setuju ya, semua berdampak termasuk aku di Oriflame. Kebayang nggak dari bonus 70 juta itu, kalau bonus 70 juta ya, pengeluaranku tuh 20 juta tiap bulan. Jadi aku masih bisa nabung 40 sampai 50 juta setiap bulan. Dari Oriflame loh, luar biasa nggak Oriflame? Ya. Terus akhirnya Covid pelan-pelan mulai turun teman-teman, serontok-rontoknya gitu ya. Dari yang bonus 70 juta menurut teman-teman
Jadi berapa bonusku waktu itu? Seturun-turunnya deh. Ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak? Dari bonus 70 juta loh. Kak Silva, iya. Iya bener banget. Iya betul banget teman-teman. 20 juta gitu. Kebayang nggak? 20 juta itu adalah pengeluaranku setiap bulan teman-teman. Dan bonusku tuh 20 juta. Jadi kebayang nggak? Bonusnya habis hanya untuk bayar-bayar gitu. Dan sedangkan untuk biaya hidup gimana gitu. Dan syukurnya Oriflame itu banyak cara ya untuk menghasilkan ya. Jadi nggak cuma bonus bulanan, tapi ada cara untuk jualan juga, kita bisa nambah uang jajan setiap harinya. Jadi yang aku lakuin untuk bertahan hidup, aku jualan setiap hari teman-teman. Karena bonusku tuh habis untuk bayar-bayar doang. Kebayang nggak? Dan kebayang nggak sih di saat kondisi kayak gitu, kita harus tetap nyemangatin tim. Kita harus tetap ngasih positive vibe sama tim. Sedangkan kita sendiri nggak tahu besok nih dapat jualan nggak ya, bisa makan nggak ya gitu. Kebayang nggak teman-teman ada di posisi itu? Jadi jangan lihat aku yang sekarang gitu ya, 19 tahun aku juga merasakan up and down. Ya seperti itu kurang lebih kondisinya. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain nggak pegang duit gitu ya? Itu pusing banget nggak sih? Pusing banget loh. Kak Selva. Kalau bisa nangis ya aku disuruh menjual cerita kesedihan nih hari ini. Padahal aku tuh maunya nggak sedih-sedih ya, karena aku ternyata udah melewatkan itu gitu ya. Tapi biasanya cerita kesedihan itu lebih menaikkan ini kan Kak, rating kan Kak ya. Pusing banget gitu ya. I feel you ya Kak Selva ya gitu. Ternyata kita bisa melewati gitu ya. Dan yang aku bisa lakukan, kebayang ya di saat kita sendiri sedang terpuruk, kita harus tetap menjaga tim kita. Kita harus tetap ngasih positive vibes sama mereka. Kita harus tetap nyemangatin tim kita. Itu tuh nggak mudah teman-teman gitu. Tapi ternyata aku bisa melewati masa itu gitu, dan ternyata hasilnya manis banget. Ketika kita masih mau berjuang, kita masih mau ngambil positif di setiap masalah yang kita ada gitu ya. Karena percaya banget ternyata Tuhan ngasih masalah itu tuh buat nguji kita, nguji mental kita gitu loh. Kita pantas nggak sih mendapatkan reward yang lebih besar gitu. Nah mungkin nomor 11 Oriflame Indonesia ini kayak menurut aku buat aku hadiah ya. Oh ini kali ya hadiah dari Tuhan yang kemarin tuh aku berusaha gitu melewati, walaupun berat banget teman-teman gitu ya. Aku nggak, maksudnya buat besok aja aku tuh kayak bisa nggak ya aku jualannya besok ya. Kalau aku nggak jualan aku nggak dapat pemasukan dan aku nggak bisa makan kayak gitu loh teman-teman. Ya jadi bener-bener itu tuh berat banget gitu. Dan posisinya tuh nggak sendiri gitu loh, nggak cuman aku mas suami, nggak single gitu, tapi aku waktu itu posisinya udah punya anak gitu. Kebayang nggak gitu ya. Jadi pokoknya setiap masalah yang teman-teman hadapin sekarang, percaya banget Tuhan itu akan lagi siapin hadiah terbaiknya gitu ya. Pokoknya teman-teman sabar. Ya harus positif walaupun itu berat, walaupun itu nggak mudah gitu ya, tapi ya itu yang bisa kita lakuin gitu. Dibandingkan mengeluh juga nggak bikin masalah kelar gitu ya, mengeluh juga nggak ngurangin masalah kita gitu ya. Ya udah, kenapa kita nggak belajar untuk menjadi positive vibes gitu ya, rebuild gitu ya teman-teman, bangun lagi. Aku pernah merasakan gitu ya, seperti yang tadi kita bilang, dulu rame banget Kak, pelan-pelan hilang semuanya gitu. Pasti nggak semua kok, jangan bilang semua, pasti nggak semua, bener nggak? Ya, jangan bilang semua, pasti masih ada kok yang tersisa gitu. Ini kan SM and up semua ya. Emang ada nih yang dari SM sampai 0%? Kayaknya nggak ada kan gitu. Jadi jangan bilang semua Kak udah hilang, no. Tuhan pasti nyisain gitu. Aku dari 11 kaki tadi masih ada kan gitu. Jadi jangan bilang semua gitu ya teman-teman. Kadang pikiran kita tuh udah terlalu negatif gitu, padahal Tuhan tuh gini, kok semua sih, aku nyisain loh buat kamu. Kok kamu bilang semua, aku ambil juga nih semua gitu. Iya masih ada kan gitu, tapi pikiran kita aja yang kayak ngerasa udah hilang semua gitu ya. Jangan teman-teman, jangan mikirnya kayak gitu. Pasti masih ada disisain kok sama Tuhan. Kita bangun lagi, toh kita bangunnya nggak dari nol ya kan. Coba dulu waktu kita awal dari Oriflame kan tuh benar-benar nol ya, sendirian ya. Kita nggak tahu kan kepastian apa gitu kan yang bakal terjadi
Tapi kita yang lakuin apa? Ya udah kita rekrut, kita bina, kita bersemangat, bener nggak? Ternyata sampai jadi SM, bener nggak? Nah, kita udah pernah di SM nih, kita udah tahu ibaratnya jalannya. Ibaratnya kayak nyari alamat sih teman-teman, menurut aku. Alamat gitu kan. Jadi pernah nggak sih kita udah tahu tempatnya tapi kita lupa jalannya, bener nggak? Tahu nih rumahnya tuh di situ gitu, tapi jalan itu lewat mana ya gitu. Nah, jadi rebuild ini menurut aku kayak kita udah pernah ada di sana. Sekarang kita tinggal kayak nyari lagi alamatnya gitu loh. Kita cari lagi jalannya. Ya kan? Untuk sampai ke tempat yang pernah kita capai dulu gitu loh teman-teman. Jadi nggak mulai dari nol banget, masih ada kok disisain. Jadi jangan berprasangka buruk dulu sama Tuhan, nggak semua kok. Jadi sekarang dilihat AR-nya, pasti masih ada kok disisain. Ada kok pasti masih nyelip 1-2 orang yang bisa kamu pegang, yang bisa masih kamu colek-colek gitu ya. Jadi jangan berprasangka buruk ya sama Tuhan ya, masih ada, bangun ulang, dan kita bukan mulai dari nol gitu ya. Dan kalau teman-teman mau rebuild lagi gitu ya, mau membangun lagi, itu menurut aku tanda-tanda kita bisa naik level lagi loh. Kenapa gitu ya? Artinya teman-teman udah bersiap nih, teman-teman itu mau menerima keadaan gitu. Yang tadinya dari rame timnya, tiba-tiba sepi, terus masih mau gitu ya, mau coba bangkit lagi. Itu Tuhan kayak udah ngelihat, oh mentalnya udah bagus nih gitu. Jadi dengan teman-teman mau membangun lagi ini, kita tuh lagi melatih mental kita. Tuhan tuh lagi kita tuh lagi nunjukin ke Tuhan bahwa kita tuh siap loh buat naik level lagi, karena mentalnya udah diuji banget kan, dan kita nggak malu, nggak terpuruk gitu loh, nggak terpuruk, tapi kita malah mau bangkit gitu ya. Jadi biasanya yang bikin kita tuh kadang malu naik level, bener nggak? Apa itu perasaanku aja? Kata orang-orang. Kalian terlalu mikirin orang-orang nggak sih? Maksudnya kayak, aduh malu udah pernah kayak aku ya teman-teman, ya aku cerita juga based and true story gitu ya. Aku pernah jaringanku kayak tadi ya, 11 kaki gitu kan. Terus teman-teman, apa yang terjadi? Pengumuman Top 15 2019 itu kan Top 15-nya di depan semua ya, yang 2018 ya. Pengumuman lah itu yang 2019. Kalian tahu, hanya aku satu-satunya yang nggak masuk lagi jadi Top 15 di 2019. Artinya di deretan depan itu cuma aku yang masih stay di kursi itu, nggak ikut naik ke panggung. Itu menurut kalian tuh gimana rasanya? Cuman aku doang gitu ya. Sampai pernah aku dapat komentar dari mantan downline-ku yang sekarang dia juga udah nggak aktif. Dia bilang, aku inget banget kata-katanya sampai hari ini. Dia bilang gini, tuh kan dia masuk top 15 cuman kebetulan gitu, cuman dia bilang ya, pokoknya intinya dibilang kerjaku tuh jelek, makanya dia nggak masuk lagi top 15 Indonesia. Kalau kalian digituin, dikata-katain kayak gitu, terus ada di posisinya kayak aku di depan cuman sendirian, teman-temanku 14-nya semua naik panggung, cuman aku yang tersisa. Itu menurut kalian rasanya kayak gimana? Malu se-Indonesia nggak tuh? Nyesek ya? Pengen pergi nggak dari Oriflame rasanya? Jahat banget ya orang itu ya. Nggak ada orang jahat, Kak. Dia dikirimkan sama Tuhan. Pokoknya kita harus tetap positif thinking ya, Kak ya. Nggak ada orang jahat. Dia emang sengaja dibikin sama Tuhan, dikirimkan gitu ya, untuk bikin aku lebih semangat gitu. Mungkin kalau nggak ada dia, aku nggak punya motivasi lagi untuk masuk top 15 gitu. Kayak mau menghilang ya. Pengen banget rasanya, aduh bisa nggak nih aku menghilang gitu ya. Malu banget kan, se-Indonesia Raya lo itu gitu kan. Iya benar ya. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari aku ya. Terus aku bilang gini sama dia, ya nggak apa-apa, aku cuman sekali masuk top 15, yang penting pernah ya kan. Nah daripada kamu jadi SM aja kamu nggak sampai-sampai, gimana nih? Agak jahat juga ya balasnya ya. Itu menutupi, agak kejam juga nggak aku?
Jadi itu kayak menutupi kesedihan gitu ya. Iya juga ya, terus dia dengan sadarnya juga sendiri, iya juga ya gitu. Nggak apa-apa Kak gitu kan, yang penting aku pernah masuk, daripada Kakak SM aja nih belum kelar-kelar. Aduh, inget banget balasan Dina di ulti nggak tuh? Ya jadi pokoknya apa ya teman-teman, aku pernah ada di fase itu gitu loh. Jadi bener-bener yang kalau aku memilih berhenti, aku memilih malu, aduh malu banget, aduh down, aduh nggak enak sama yang lain. Teman-teman please nggak usah terlalu dengerin kata-kata orang atau orang di sekitar kita. Karena gini loh, di saat turun gitu ya, biasanya kan kalau di Oriflame itu ngajak-ngajak ya. Misalnya rata-rata kalau lagi turun gitu kan. Enggak yang ngajak-ngajak ya aku ya. Semoga enggak sih ya gitu. Semoga cuman aku doang, maksudnya yang pas turun gitu ya. Maksudnya gini, kadang di saat turun itu orang tuh nggak sempet loh mikirin orang lain gitu. Ngerti nggak? Nggak. Aduh maaf ya agak kejam ya di bulan puasa ini. Tapi ya udahlah, maksudnya cukup aku aja yang kayak ngasih jawaban itu ya, teman-teman nggak usah dicontoh. Ngerti nggak? Jadi maksudnya di saat turun kita tuh kadang nggak sempat ngurusin orang lain gitu. Itu aku ya. Jadi kalian nggak usah GR kayak aduh malu sama dia, aduh malu diomongin. Belum tentu loh kita tuh ngomongin kamu gitu. Karena kita pun juga lagi berjuang buat diri kita sendiri gitu. Iya benar, udah sibuk sendiri juga orang-orang gitu. Ya jadi please banget, jangan saat teman-teman down, teman tuh malah terpuruk, malah berhenti atau malah nggak bangun lagi karena cuman mikirin kata-kata orang atau cuman mikirin pendapat orang gitu. Nggak usah gitu, karena orang lain pun itu juga lagi sibuk untuk membenahi grupnya sendiri teman-teman gitu ya. Jadi nggak usah kegeeran, nggak usah apa nggak usah kayak yang paling merasa diomongin. Nggak, kita juga sedang berjuang kok untuk membalikkan grup-grup kita gitu. Jadi ya itu tadi, balik lagi yang bisa bikin kita melangkah, bikin kita berhenti ya balik lagi, yaitu adalah diri kita sendiri gitu ya. Dan setiap fase hidup itu butuh versi kita yang baru, diri yang baru. Jadi bener banget yang quotes-quotes yang sering dibilang tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya gitu ya. Jadi ya udah aku berpikir oke, mungkin 2018 itu masaku tuh cuman segitu. Oke, nggak apa-apa, aku perbaiki diri lagi supaya nanti aku disiapkan untuk menjadi versi yang lebih baru, yang lebih baik gitu teman-teman. Dan tiap masa ada aku, amin. Amin ya, pengen banget ya setiap masa ya gitu. Pengennya sih itu ya, tapi kan kita harus menyadari bahwa ya kita harus bergilir lah, memberikan rezeki sama yang lain juga gitu ya. Tapi kalau bisa sih aku juga dimasukin gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi aku oke, nggak apa-apa, mungkin masaku 2018 oke. Aku turun dulu sebentar, aku siapin diri dulu supaya nanti jeder aku muncul lagi dengan versi yang lebih baik gitu ya. Jadi bener banget 2018 aku di top 15 Indonesia, 7 tahun kemudian teman-teman gitu ya balik lagi yang tadinya nomor 15 ternyata masuk lagi menjadi versi yang lebih baik, yaitu di nomor 14 ya kemarin. Dan ternyata di tahun ini malah lebih baik lagi, dikasihnya nomor 11 gitu. Jadi bener-bener ya udah nggak apa-apa gitu ya, kita turun sebentar, tapi di saat turun jangan malah berhenti, jangan marah hilang, tapi di saat fase turun itu kita kayak belajar lagi yang lebih banyak, kita pantesin diri lagi supaya nanti pas kita ada masanya lagi kita hadir dengan versi yang lebih baru. Mau nggak teman-teman? Versi yang lebih hebat dari sebelumnya. Setuju nggak? Boleh next Kak. Mundur sangka untuk melompat lebih tinggi, betul sekali ya. Jadi jangan malah menghilang ya, jangan malah down gitu ya. Jadi kalau pernah jatuh, jangan takut untuk membangun ulang lagi teman-teman. Jangan kayak, apalagi misalnya teman-teman ngubungin tim itu nggak tahu loh kalian tuh lagi terpuruk, tim tuh nggak tahu loh kalau kalian bonusnya lagi turun gitu. Yang tahu kalian lagi omsetnya lagi turun, yang tahu adanya Tuhan dan upline teman-teman, bener nggak? Nggak mungkin kan downline teman-teman ngecekin, ya nggak sih? Jadi jangan, kan banyak tuh aku dapat cerita gitu ya, aduh Kak aku malu banget follow up, malu lagi turun. Belum tentu dia tahu kamu turun gitu loh. Yang pasti mungkin aja yang ada downline-downlinemu tuh taunya kamu tuh bagus terus gitu, karena kamu selalu ngasih
positive vibes ke mereka. Mereka pasti nggak tahu, nggak menyadari bahwa kamu pernah turun gitu loh. Jadi kalau teman-teman ngelihat aku di sosmed kan selalu positif terus, kayak bahagia terus ya. Sampai KL itu sampai nanya, pernah nggak sih sedih gitu? Ya pernah lah, tapi kan nggak diposting gitu ya. Sama kayak downline juga, pasti dia nggak akan tahu kalau kamu tuh lagi turun kalau kamu nggak cerita, karena dia nggak bisa ngecek gitu. Ya, jadi teman-teman jangan pernah malu untuk follow up tim, karena itu tadi mereka tuh nggak tahu kamu pernah turun gitu. Mereka taunya kamu semangat terus, kamu upline-nya yang selalu ngasih positive vibes. Kalau bukan kamu, siapa lagi gitu ya. Jadi kalau pernah jatuh, jangan takut untuk membangun ulang. Justru orang yang berani mulai lagi adalah orang yang paling dekat dengan kesuksesan gitu ya. Jadi kalau kamu nggak mau memulai lagi, malah yang ada naik levelnya makin jauh lagi teman-teman gitu. Iklan lagi. Aduh rame lagi deh. Naik turun biasa, gas kan ya. Iklan ya guys ya. Oke, udah ya. Next boleh? Next Kak. Ya, jadi jangan pernah takut membangun ulang ya teman-teman ya. Karena yang tahu kita turun tuh hanya Tuhan dan upline kita aja gitu. Downline kita nggak bisa ngecek. Jadi follow up terus, sapa-sapa lagi, colek-colek lagi ya. Nah, jadi ngomongin fase kehidupan gitu ya. Fase apa, setiap fase uh, butuh versi yang baru gitu ya. Jadi kurang lebih ini perjalanan aku di Oriflame 2007 sampai 2018 itu yang single, menikah, belum punya anak gitu ya. Jadi motivasinya yang tadi pengen bayar kuliah sendiri, atau aku pindah aja ya. Terlalu lalu lalang nggak sih di sini? Nah, jadi yang tadinya pengen bayar kuliah sendiri gitu ya teman-teman ya. Terus udah kelar kuliahnya, aku upgrade lagi. Waktu itu kebetulan diamond ya, udah diamond ya teman-teman ya. Diamond, abis itu pengennya apa ya waktu itu ya, pengennya ya single. Aku masih mengingatnya apa ya dulu, pengen abis diamond itu kayak menikah, hilang konsentrasinya. sebentar ya. Nah jadi oh ya, menikah pengen pakai uang sendiri gitu ya. Pengen waktu itu pengen menikah tuh kan sekali pengennya gitu ya. Pokoknya apa, pengen sesuai yang aku mau gitu. Jadi kayak misalnya kan di Bali sendiri kan ada yang kayak adat Bali gitu kan. Terus aku juga pengen nih yang kayak gini nih, yang pakai gaun-gaun, ya kan? Pengen banget, maksudnya suamiku tuh sebenarnya udah nggak mau kan. Terus aku bilang, kalau nggak sekarang kapan lagi, kan nikah nggak 2 kali gitu kan. Jadi aku berusaha maksudnya untuk mewujudkan ini gitu. Itu yang akhirnya aku upgrade lagi. Ya itu tadi, why dan tujuan yang jelas itu yang selalu bikin aku bersemangat teman-teman. Jadi ketika udah achieve impian yang satu, aku upgrade lagi, aku cari lagi apa sih yang bisa bikin aku bersemangat gitu ya. Jadi waktu itu habis menikah kan, ini juga bisa punya foto-foto prewed juga dari Oriflame ya teman-teman ya. Ini di Copenhagen, di Itali ya, walaupun prewednya juga ala-ala gitu ya. Di belakang hotel itu aja udah cakep banget ya. Jadi aku nggak punya foto prewed yang proper gitu, udah ala-ala waktu conference yang Oriflame gitu. Semua sponsornya dari Oriflame. Jadi bener-bener aku selalu mengupgrade waifu. Aku selalu punya tujuan yang jelas, walaupun faseku tuh udah berbeda ya kan. Kayak tadi mahasiswi gitu kan, terus menikah aku upgrade lagi. Terus waktu belum punya anak juga aku upgrade. Jadi waktu itu aku termasuk yang agak lama ya hamilnya teman-teman gitu. Tapi aku nggak mikir ke situ. Jadi aku mikirnya gini, oke, mungkin Tuhan itu belum nitipin anak ke aku, mungkin anaknya nggak mau hidup susah, aku mikir gitu. Jadi aku nggak mengeluh sama Tuhan, tapi aku berusaha memantaskan diri gitu. Jadi aku kejar level teman-teman, kejar kejar naik level waktu itu di Oriflame. Karena aku bilang kayak tadi Kak, karena kalau aku negatif, masalahnya juga nggak selesai gitu loh. Kalau aku mikir ngeluh, ya masalahnya juga masih tetap ada, malah yang ada makin ruwet gitu. Jadi ya udah dibikin positif aja, oh mungkin berprasangka baik aja terus gitu. Jadi aku mikir, oke, Tuhan mungkin belum kasih aku anak waktu itu, mungkin anaknya nggak mau hidup susah gitu. Mungkin masih dilihat ibunya masih naik turun waktu itu bonusnya gitu ya. Oh mungkin anaknya nggak mau hidup susah, ya udah deh, coba kita naik level lagi deh Pak ya gitu. Akhirnya bener teman-teman,
Itu beneran loh, akhirnya tau nggak, di saat aku closing double diamond dapat cash worth 70 juta, itu aku positif hamil teman-teman. Jadi bener-bener yang kayak wow, nih anak emang bener-bener nggak mau hidup susah. Dan apa yang terjadi gitu ya, waktu hamil tuh aku bed rest banget, nggak bisa. Yang biasa ngeliat handphone tuh mual banget gitu, jadi bener-bener nggak bisa kerjain. Dan itu syukurnya udah aku bangun ya bisnisnya sebelumnya gitu. Kebayang nggak kalau aku nggak bangun bisnisnya gitu ya, terus aku bed rest nggak bisa ngerjain, kan pasti makin rontok, bener nggak? Tapi syukurnya aku udah bangun duluan. Di saat aku bed rest itu dikasih income 60-70 juta tiap bulan sama Oriflame. Padahal lagi bed rest loh teman-teman gitu ya. Terus akhirnya boleh next kak. Jadi itu ya ternyata hadiah Tuhan, makanya aku bilang berprasangka baik aja terus sama Tuhan. Dan akhirnya 2018 anaknya lahir. Akhirnya COVID ya 2020 itu ya teman-teman ya. Tahu nggak, waktu COVID aku bersyukur banget punya suami Pandi ini ya, dan dia pun juga positif vibes-nya juga nggak kalah sama aku. Bonus kita turun kan pelan-pelan. Dia bilang apa sama aku? Ya udah yang ini mungkin azab kita. Dia bilang azab. Karena waktu aku bed rest, nggak bisa ngerjain Oriflame, itu dikasih bonus 70 juta tiap bulan. Ya kan? Akhirnya turun. Tuhan suamiku bilang azab nih, azab dong katanya. Jadi mungkin ya kemarin ya kita udah menikmati ya, kita nggak kerja maksimal, ya udah disuruh kerja maksimal lagi biar bonusnya maksimal lagi gitu kata suamiku, walaupun dia bilangnya ini azab. Ya teman-teman ya, jadi di 2018 nih akhirnya ujian lagi ya, setelah lahir 2020 tuh ujian lagi. Mungkin aku pindah aja kali ya, keganggu nggak suaranya? Apa masih aman suaraku? Aman ya? Baik, lanjut. Mereka yang mengalah, ya udah lanjut ya. Aman ya? Oke, baik. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya aku minta kalian tuh selalu berprasangka baik aja sama Tuhan, karena aku udah jadi bukti nyata bahwa ternyata berprasangka baik itu ada hadiahnya kok gitu, ada hikmahnya ya. Kayak tadi ya, belum punya anak, ya udah aku fokus membangun jaringanku. Ternyata di saat aku bed rest, aku nggak bisa kerjain, bonusnya malah stabil gitu ya. Terus akhirnya kena COVID 2018 ini, punya anak, bahkan anaknya yang tadinya mau minta satu aja tuh kayak agak lama gitu ya dikasih sama Tuhan, tapi pas giliran dikasih kok jadi banyak tuh. Lagi inget-inget ya, nggak boleh ngeluh ya, karena kan kemarin minta anak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang lagi menantikan, berprasangka baik aja. Mungkin sekarang belum, tapi siapa tahu pas nanti dikasih, sekalian dikasih banyak, apakah kalian udah siap gitu kan dengan biaya-biaya itu gitu ya. Jadi pokoknya selalu berprasangka baik aja. Akhirnya banyak anak COVID pula gitu ya. Jadi bener-bener di sini tuh ujianku banget teman-teman. 3 nggak tuh kan? Padahal kemarin cuma minta 1 ya Tuhan, kenapa ini? Ya udahlah, nggak boleh protes karena kemarin udah minta gitu ya, dikasih 3. Terus COVID lagi, kebayang nggak teman-teman? Jadi di tahun-tahun ini juga aku tuh ngerasa ini lumayan berat juga teman-teman ya, karena ya tadi kita udah cerita bonusnya turun. Aku sebenarnya nggak masalah bonusnya turun gitu ya, tapi kan yang menjadi masalah karena kurang kan. Kalau turun tapi nggak kurang sih nggak apa-apa ya, tapi turun kurang kan gitu kan, masalahnya anaknya 3, dan itu cuman buat bayar-bayar doang, buat makannya juga masih kurang gitu ya. Akhirnya yang bikin aku sedih adalah suamiku harus mencari job lain teman-teman. Ini juga sedih. Aku nggak mau nangis sebenarnya. Jadi dengan terpaksa banget, aku tahu dia kayak dengan terpaksa gitu ya, karena dia bukan bilang Oriflame tuh jelek, Oriflame-nya bagus, tapi kan kita tahu di Oriflame ini kan uangnya harus sabar ya teman-teman. Membangun bisnis itu kan harus ada prosesnya, bukan simsalabim. Makanya aku bilang sama kalian, coba jangan mikirin hari ini, coba mikirin 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kira-kira penghasilan yang sekarang cukup nggak? Kalau memang ini nggak cukup, ya udah ayo dikerjain bisnis ini dari sekarang dulu yang rajin gitu. Karena ini bukan bisnis simsalabim abrakadabra yang duitnya cepet. Ya mungkin jualan cepet ya, tapi kan kita pengen
cepet tapi banyak gitu kan, bukan cuman receh yang 1 juta 2 juta gitu kan teman-teman gitu. Jadi suamiku bukan ninggalin Oriflame sementara itu bukan karena Oriflame ini nggak bagus, tapi karena kita butuh uang cepet teman-teman gitu. Kondisinya yang bikin kita tuh terpaksa. Sempat kepikiran mau keluar negeri, tapi aku bilang, eee, jadi nangis kan. Aku bilang jangan dong, nggak bisa gitu ya, jangan dong keluar negeri gitu. Kayak gitu deh teman-teman. Jadi kayak aku harus jengah nih, berusaha banget biar suamiku nggak keluar negeri lagi buat kerja gitu. Karena kan dulu yang bikin aku semangat kejar banyak uang di sini sama dia, biar dia nggak keluar negeri, biar nggak pisah gitu kan. Jadi itu sih kemarin, aduh kan. Jadi beneran deh saya menjual kesedihan. Iya nggak sanggup 3 anak lagi, bukannya gimana gitu kan. Please dong jangan dong gitu kan. Nah, pokoknya itu sih yang menurut aku titik paling berat yang harus kayak suamiku tuh yang biasanya sama aku kan kerja, kita tuh udah happy banget gitu kan. Jadi dia harus kayak oke aku cari kerja dulu ya, maksudnya tapi dia selalu support aku di Oriflame gitu. Karena itu tadi kondisinya butuh uang cepet kak. Aduh, udah ya. Ya begitulah teman-teman, itu sih yang paling aku bikin berat akhirnya. Dia ngambil job freelance kayak ngantar tamu gitu kan. Yang bikin sedih sih kayak dia tuh kayak harus ngantar tamu dari sini ke lokasi sini, terus dia sampai nggak sempet makan gitu. Itu sih yang bikin aku kayak aduh suamiku bonus besar supaya ya bisa ngerjain Oriflame sama-sama gitu. Karena kalau sekarang aku ajak suamiku follow up, dia pikirannya udah ngerti nggak sih teman-teman? Nggak bisa nih, nggak konsen karena dia tahu kita lagi butuh uang cepet kan gitu untuk mengcover kebutuhan gitu. Nah, ya let's see lah nanti ya kalau misal kembali lagi bonus kita 40 juta, 50 juta mungkin aku bisa ajak dia lagi untuk uh, full time lagi bareng-bareng di sini gitu. Jadi itu sih yang titik terberatnya teman-teman ya, dan ya syukurnya aku kayak jangan dong keluar negeri itu sih kemarin. Padahal keluarga dia juga udah setuju kan. Aku disuruh support dia gitu. Cuman kok kayak belum bisa ya gitu. Jadi ya udah. Jadi itu sih teman-teman harus punya why yang kuat, tujuan yang jelas gitu ya. Jadi kalau teman-teman tanya, aku selalu punya why yang kuat karena aku tahu itu yang bisa menggerakkan aku gitu. Jadi bukan orang lain gitu ya. Jadi semangat selalu ya cari why-nya teman-teman karena kan pasti berbeda ya. Mungkin nggak semuanya di sini butuh uang kayak aku ya nggak sih. Mungkin di sini ada yang tajir melintir, uangnya nggak berkekurangan gitu ya, tapi pasti kok ada hal yang bisa menggerakkan hati teman-teman gitu. Toh juga di Oriflame ini bukan cuma materi, bener nggak teman-teman? Lewat Oriflame kamu bisa jadi seseorang, kamu bisa jadi manfaat, kamu bisa bantu orang ya. Apa ya, bukan cuma materi aja aku pikir di sini, membentuk kepribadian gitu, banyak hal. Ini menurut aku tuh kuliah kehidupan kalau kata aku ya kan. Ada Mas Roni lagi. Aduh, udah ya, tugas saya menjual kesedihan sudah ya Bu Manda. Karena tadi tuh udah kayak udahlah nggak mau, karena aku kayak ngerasa aku berhasil melewati masa-masa sulit ini gitu ya, walaupun nggak mudah gitu, tapi aku cuman ya biar teman-teman jadi punya semangat lagi ya. Teman-teman harus ngelihat bahwa aku juga nggak semulus itu, berat juga, tapi aku nggak pernah mengeluh, nggak pernah berprasangka buruk sama Tuhan. Aku pasti selalu kayak oke gitu kan, apalagi ya yang dikasih sama Tuhan ini gitu, walaupun itu emang nggak mudah gitu teman-teman ya. Oke, jadi jadi banyak leader besar justru lahir dari proses membangun ulang bisnisnya teman-teman gitu ya. Yang penting bukan seberapa cepat kita naik. Dulu juga sempat minder, aku pernah masuk the fastest growing juga teman-teman ya waktu di Bali. Itu kalau teman-teman tahu 25 orang dari Indonesia dan aku salah satu-satunya dari Bali. Dan teman-teman yang aku ajak waktu itu semuanya tuh udah naik level teman-teman. Kayak Kak Wita, ingat banget ya.
teman-temanku tuh sejawat gitu, wah udah pada Kak Fonita itu salah satu teman-teman di growth apa ya waktu itu namanya ya, pokoknya pertumbuhan tercepat gitulah waktu itu kita di W. Ya ampun semuanya udah pada naik level gitu ya, sedangkan aku waktu itu belum gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah ngebandingin sama orang lain gitu, tapi seberapa konsisten kita terus membangun dan melangkah, teman-teman bisa lihat kan bahwa yang tidak secepat kilat itu bisa kok ada di top 15 Oriflame Indonesia, bahkan ada di nomor 11 gitu ya. Jadi teman-teman semangat terus, nggak usah kejar-kejaran sama orang lain, pokoknya jadi versi terbaiknya teman-teman aja gitu ya. Next, Medan gas weh. Next Kak. Ini mana Bu Manda? Ya tadi kita udah bahas ya. Nyatanya tuh tadi Bu pelan-pelan Bu. Kayaknya dia sudah mau udahan. Ya udah saya percepat ya, nih kayak waktunya sudah mau habis ya. Ya tadi ya kita udah bahas ya, nyatanya anak 3 waktu makin sedikit, energi makin terbagi, tanggung jawabnya pasti berubah gitu. Tapi teman-teman melihat yang kayak gini aja yang waktunya makin dikit aja masih bisa loh gitu ya. Ada di top Oriflame Indonesia yang energinya terbagi aja ternyata masih bisa loh gitu. Jadi apa ya, aku juga nggak nyangka sih gitu ya teman-teman ya. Aku bilang ini hadiah dari Tuhan aja gitu. Pokoknya aku melakukan yang terbaik untuk hidupku dan untuk Oriflame, karena Oriflame tuh udah ngasih banyak banget ke aku gitu ya. Jadi aku tuh nggak mau jadi orang yang lupa kacang akan kulitnya. Bu Manda, Bu Regar, aku nggak mau jadi orang yang lupa kacang akan kulitnya. Nggak banyak orang yang di saat dia naik semangat itu biasa kan gitu, tapi nggak banyak orang yang di saat turun dia masih tetap semangat gitu. Nggak banyak orang yang turun dia masih stay sama Oriflame, dia masih setia, nggak banyak gitu. Dan aku mau jadi salah satu yang nggak banyak itu gitu ya. Jadi aku nggak mau jadi orang yang kayak di saat turun lupa sama Oriflame, padahal sebelum-sebelumnya Oriflame udah kasih banyak banget sama kita, bener nggak sih teman-teman gitu. Jadi jangan pas enak-enaknya aja baru inget sama Oriflame. Kak Eli, kenapa sih kita selalu dapat momen nangis-nangis? Jangan dong, kita happy-happy aja ya. Jangan pas enak-enaknya aja inget sama Oriflame, bangga-banggain Oriflame, tapi pas omsetnya lagi turun, pas bonusnya lagi turun, teman-teman malah ninggalin Oriflame, lupa sama Oriflame-nya. Jangan gitu ya. Jangan jadi manusia yang kacang lupa akan kulitnya. Jadi waktu aku turun, aku ingat-ingat lagi Oriflame udah kasih banyak gitu. Oriflame lagi turun, berarti Oriflame lagi butuh bantuanku juga untuk menaikkan omsetnya Oriflame Indonesia gitu. Jadi aku nggak boleh ninggalin Oriflame di saat dia turun kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya, ya udah membersamai, setia sama Oriflame-nya gitu. Karena aku percaya banget yang setia itu pasti bayarannya ada reward mahal juga yang akan menanti gitu ya. Jadi sebisa mungkin di tengah-tengah waktu yang riuh itu, di tengah energi yang terbagi, di tengah tanggung jawabku yang makin banyak sama keluarga, aku sempetin buat do the best juga di Oriflame. Karena ya itu tadi, Oriflame udah kasih banyak ke aku gitu. Rumah yang aku punya, kekayaan yang teman-teman lihat di sosial media itu semua dari Oriflame, bukan dari sugar daddy-ku, bukan. Itu rata-rata dari Oriflame gitu. Jadi Oriflame kasih, ini Kak Wita ya, Kak Wita inspirasiku ya kan. Jadi gitu teman-teman ya. Next Kak. Nah jadi teman-teman juga misalnya kalau ngerasa manajemen waktu ya, mungkin yang teman-teman harus pelajari gitu, karena kita bukan Wonder Woman yang bisa ngerjain semuanya sendiri di rumah gitu ya. Apalagi kalau ambil kerjaan rumahnya itu tuh nggak habis-habis gitu. Tapi teman-teman pasti punya prioritas, bener nggak? Ya punya prioritas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa Oriflame ini penting gitu ya, bukan yang berarti nggak bersih-bersih rumah, enggak. Aku tetap nyapu, aku tetap cuci piring gitu. Tapi kan ada waktunya gitu. Misalnya nggak sempet setrika nih ngabisin waktu banyak, ya udah relain dulu uangnya buat bayar orang buat setrika gitu ya, dimana uang tadi itu akan keganti dengan uang yang lebih banyak di Oriflame gitu, karena kita punya uang lebih banyak untuk follow up dibandingkan setrika ya kan. Jadi nanti pasti akan menghasilkan uang lebih banyak gitu sih teman-teman. Jadi menurut aku penting banget teman-teman punya manajemen waktu, teman-teman punya prioritas gitu ya. Nah, jadi justru mimpi itu harus makin besar, ya kan? Karena tadi aku bilang ada impian yang aku masih kejar di sini. Standar hidupnya harus naik gitu. Apalagi udah pernah diajak liburan sama Oriflame, tahu sendiri ya standar hotelnya kayak gimana, standar nikmatnya kayak gimana. Kan nggak mau ya malah turun
turun derajat gitu kan, minimal standar yang dikasih sama Oriflame gitu ya. Dan pastinya aku mau jadi role model untuk anak-anakku. Jadi ini sih yang bikin aku selalu bersemangat, karena pengen nanti ngelihat anak-anakku tuh bangga, ih punya ibu kayak dia gitu ya. Iya pokoknya di sini tuh ada jalannya semua gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak sempat berprestasi di akademik gitu ya, teman-teman masih punya Oriflame, tempat buat berprestasi, bikin anaknya teman-teman bangga punya ibu kayak teman-teman gitu ya. Jadi kayak misalnya sekarang ya teman-teman, anak-anakku ke Oriflame, kantor Oriflame, dia ngeliat kan di layar itu ada foto mamanya, mereka kayak bangga, ih ada mama gitu. Jadi kayak ya ampun, walaupun dulu aku mungkin nggak punya prestasi ya di sekolahan gitu ya, tapi ternyata lewat Oriflame aku bisa loh jadi role model untuk anak-anakku. Jadi paling nggak ada alasan buat nyuruh dia jadi orang sukses gitu loh. Karena kan kita bisa jadi contoh, kamu harus punya standar minimal mamahnya kayak gini ya, jadinya paling nggak dia punya standar gitu. Kebayang nggak sih teman-teman? Jadi nggak mungkin kan kita nyuruh anak-anak kita sukses kalau kita yang sendiri nggak sukses. Nanti dia gini, mama aja nggak sukses, ngapain nyuruh-nyuruh aku gitu. Karena anak-anak Gen Alpha nih agak kritis-kritis loh. Kadang kayak kemarin itu aku bilang apa ya, Danis jangan dong, aku bilang pokoknya Danis nakal berarti mamanya juga nakal dong gitu. Pokoknya dia tuh membalikkan. Makanya sekarang aku pengen banget jadi punya prestasi supaya nanti aku bisa bilang nih, mamanya berprestasi jadi anaknya juga harus punya prestasi gitu. Karena dia sudah bisa membolak-balikkan fakta sekarang. Aku bilang apa ya kemarin ya? Ngomong apa pokoknya dia bilang, ih Danis kan kayak gini karena mamanya berarti gini juga dong gitu dia ngomong. Aduh, makanya berarti aku harus sukses kan biar aku bisa nyuruh anakku juga sukses kayak gitu ya kan anak-anak sekarang, bener kan? Makanya kita harus jadi role model banget ya. Next, udah nih udah mau selesai kok teman-teman. Boleh ya kalau ada yang mau tanya-tanya ya. Next kak. Ya jadi it's time to rest and rebuild your business gitu ya. Jadi ini adalah waktu yang tepat karena Oriflame supportnya udah banyak banget, 7.500 guys. Itu tuh di luar Nurul banget nggak sih, 7.500 dari SM ke Kuala Lumpur ya kan, udah disupport banget. Terus belum lagi fresh start diperpanjang seumur hidup seumur hayat ya teman-teman gitu ya. Tapi kalau bisa sih ngejarnya jangan pas udah udah mau ini ya teman-teman ya, bau tanah ya jangan ya. Kalau bisa dikejar sekarang ya dikejar sekarang biar bisa menikmati gitu ya. Jadi kita bangun lagi bareng-bareng, kita kejar lagi sama-sama ya kan. Mentang-mentang diperpanjang kak selamanya, ya sih selamanya, tapi kan kita juga punya limit waktu gitu loh. Ya kan, tuh kan pas unboxing ditanyain kapan anak naik panggung tuh kan, jadi penting banget ya. Pasti teman-teman punya motivasi yang beda-beda ya, jadi yang penting teman-teman harus punya tujuan yang jelas dulu gitu ya. Jadi yuk kita, maksudnya teman-teman bisa lihat aku yang teman-teman mungkin bisa lihat hidupnya udah enak banget gitu ya, 30 juta tiap bulan, nggak dikerjain pun 30 juta gitu kan. Habis itu tapi aku masih mau loh membangun ulang, aku masih mau loh kembali lagi dari nol, menyapa lagi gitu ya, membangun lagi. Jadi mari kita sama-sama sekarang gitu ya. Jadi kerja cerdas, jangan cuma kerja keras ya teman-teman. Jadi kerja cerdas itu seperti apa ya, bangun sistemnya, bangun kerajaannya gitu ya. Jadi jangan cuman jago jualan sendiri tapi duplikasi, ajarin tim juga buat pintar kayak teman-teman. Jadi aku juga di Oriflame ini kayak belajar tidak pelit ilmu gitu loh teman-teman. Jadi kayak apa ya, ketika makin banyak yang pintar kayak kita, itu semakin menguntungkan juga buat kita gitu. Jadi jangan pelit ilmu ya, terutama sih ke jaringan ya. Pokoknya kalau bisa semua ilmu yang kamu punya turunin gitu ke downline gitu. Jadi makin pintar mereka, ya pasti kerjaan kita makin ringan gitu. Pokoknya nggak boleh pelit ilmu, apalagi sama downline tim kita sendiri gitu ya. Jadi jangan cuma kerja keras, jangan cuma jualan capek sendiri, tapi ajarin tim juga pintar kayak kamu. Apa yang kamu tahu misalnya dapat ilmu hari ini, sampein. Ada ilmunya nggak sih? Ntar kita simpulin ya biar ada ilmunya ya. Dan pastinya fokus sama yang masih bersamamu gitu. Jadi nggak usah pikirin orang-orang yang hilang gitu ya, tapi lihat gitu ya, masih ada kok orang yang bersama kamu, masih ada kok orang yang mau kamu colek gitu loh. Ya udah fokus sama mereka gitu ya. Oke, next kak. Udah sih.
ini aja sepertinya. Ada nggak lagi? Ada pertanyaan? Ya, fokus sama yang masih ada. Ya, pokoknya seringkali ya kita membatasi diri kita tuh bukan karena keadaan, bukan yang membatasi kita tuh bukan karena tim sebenarnya, bukan karena pasar gitu, tapi cara berpikir kita sih teman-teman gitu ya. Mindset itu menurut aku penting banget. Aduh. Jadi ketika mindset kita berubah gitu ya, cara kita bertindak itu pasti akan berubah dan akhirnya juga hasilnya bakal berubah. Jadi sebenarnya kunci itu semuanya ada di mindset dulu, teman-teman. Ya, jadi jangan pernah takut untuk rebuild lagi, membangun lagi ya teman-teman ya. Sama kayak kita nih ibu-ibu, kayak misalnya kita masak, ada yang suka masak nggak? Pernah nggak kalian masak tuh kayak keasinan, aduh gosong gitu. Tapi kan bukan berarti kita berhenti memasak, bener nggak? Tapi kita hadir dengan ibu-ibu versi yang lebih baik. Oh, kita belajar dari kesalahan. Kemarin keasinan karena garamnya 2 sendok gitu. Oh, sekarang 1 sendok aja. Ya nggak sih teman-teman? Sama, rebuild tuh kayak gitu. Bukan berarti kita berhenti, enggak. Kita belajar lagi, kita bangun lagi untuk versi yang lebih baik gitu ya. Teman-teman ya. Oh, ada pertanyaan. Kak Dina, ketika mulai membangun, apa yang Kak Dina lakukan pertama kali? Apakah ketemuan sama tim-tim atau apa? Ya, jadi itu kan udah rontok hilang semua. Jadi aku pastinya ambil AR, Kak. Aku ambil AR, ngambil data, aku hubungin satu-satu. Tanya, waktu itu kan pastinya habis Covid ya. Aku pastinya tanya keadaannya mereka dulu. Takutnya masih hidup apa lagi sekarat gitu kan. Jangan langsung ngomongin bisnis gitu kan. Gimana Kak keadaannya Covid ini? Masih sehat nggak? Masih gimana keluarga baik-baik aja? Takutnya ada yang kehilangan gitu kan. Jadi kita tanya personal dulu sih waktu itu gitu. Gimana Oriflame-nya masih mau bangun lagi nggak gitu. Jadi ya itu penting banget ya komunikasi saat teman-teman lama nggak ngubungin. Ketika ngubungin jangan langsung ngomongin bisnis gitu, tapi orang itu lebih suka ditanyain personalnya dulu ya. Kita kan nggak tahu ya, apalagi lama nggak komunikasi, takutnya ibunya meninggal pas Covid kan kita mungkin nggak tahu beritanya gitu kan, ujuk-ujuk kita ngajakin bisnis. Jadi kayak tanya dulu keadaannya mereka, sehat nggak, gimana nih sekarang, sibuk apa, kayak gitu, baru pelan-pelan masuk ke bisnisnya gitu. Jadi aku ngubungin lagi satu-satu, aku ketemuan Kak satu-satu sama yang masih mau diajak ketemuan, walaupun waktu itu susah banget ngajak orang-orang ketemuan karena kan kebanyakan mungkin udah terbiasa dengan online ya. Diajak ketemuan tuh kayak nggak kayak sebelum Covid gitu, jadi ada ketakutan, udah nyaman online, jadi pas diajak ketemu jadi mager gitu kan. Ya udah, kalau nggak bisa ketemu by phone atau by WhatsApp voice note Kak, kayak gitu. Jadi itu sih yang aku lakuin ya pertama kali. Jadi dari data dulu, terus pas ngubungin komunikasinya. Jadi jangan ngomongin langsung Oriflame, tapi kayak nanya keadaannya dia dulu, kesehatan mentalnya dia after Covid, atau selama ini kan kita nggak komunikasi, apa yang terjadi sama dia gitu sih. Lebih ke personalnya dulu gitu. Kejawab nggak Kak Eli? Jadi ya diajak ketemuan satu-satu ya, walaupun susah ya ngajak ketemuannya. Ya udah, kalian cari cara lewat telepon, Zoom, atau voice note gitu. Oke. Apa aja yang Kak Dina duplikasi ke tim sehingga terbangun sistemnya? Semua lah Kak Dini. Tidak ada yang satu hal pun yang aku rahasiakan sama timku. Bener-bener aku tuh mungkin termasuk orang yang cerewet banget ya. Jadi kayak aku tuh harus memastikan timku tuh udah tahu nggak ya ini ya. Boleh tanya ada nggak timku di sini? Bener nggak? Kalau aku mungkin termasuk kategori upline yang lumayan cerewet. Apa ya, kayak apapun semuanya, apapun yang aku tahu gitu ya, semuanya aku duplikasiin. Bener-bener sering reminder sampai mungkin mereka bosan dan merasa terteror sama aku. Semuanya Kak Wahdini, semuanya. Iya semuanya. Jadi apa yang diduplikasi semuanya. Jadi cara jualan, cara apa ya, ngisi kelas kayak gini loh, aku ngisi kelas kalian harus kayak gini ya gitu. Cara apa lagi ya, semuanya ya. Kak Dini kejawab. Pokoknya apa yang aku tahu semuanya, pokoknya mereka juga harus tahu gitu Kak Wahdini. Semuanya deh, pokoknya cara membina, cara ngerekrut.
kadang ngerekrut pun aku cerita sama mereka, aku ngerekrut kayak gini loh, nanti kalian boleh pakai kata-kata ini juga ya gitu. Aku dapat rekrutan dari pakai gambar ini loh, kalian coba deh pakai gambar ini juga, kayak gitu aku anaknya. Kejawab nggak kawan ini? Sama-sama semuanya ya. Kak Dina mau tanya dong, kan punya anak 3. Pernah nggak sih ngerasa bersalah kalau lagi fokus ngerjain Oriflame, jadi otomatis waktu buat anak berkurang? Oke, mindsetnya ya. Jadi aku membagi waktu sih Kak. Jadi misalnya kayak ada waktu memang aku sama mereka, ada waktu memang aku bekerja gitu, dan syukurnya makanya aku bilang aku nggak bisa seperti hari ini juga tanpa support sistemku. Ada suamiku pastinya, suamiku tuh paling paham ya kalau pas lagi kerja dia ambil alih jaga anak-anak gitu. Jadi pembagian waktu sih memang harus adil gitu. Jadi misalnya punya waktu berapa? Kan 24 jam. Kita tidur berapa? 7 jam. Kan masih punya waktu tuh berapa, 24 jam kurang 7 jam masih punya 14 jam. Berapa sih? 17. Berapa? 24 kurang 7 berapa? Berapa? 24 kurang 7? 17. 17 kan. Nah, itu dibagi 2 jam misalnya domestik, bersih-bersih rumah. Masih punya waktu 15 jam kan. Nah, itu dibagi aja, Kak. Jadi bener-bener yang kayak, jadi mereka nggak pernah merasa kekurangan kasih sayang ibunya, dan aku juga nggak merasa bersalah gitu, karena pembagian waktu, manajemen waktu itu sih penting banget buat, makanya aku bilang. Jadi aku punya waktu kapan sama mereka, jadi pas sama mereka ya aku bener-bener sama mereka, tidak pegang handphone gitu. Tapi aku punya waktu untuk aku kerja ya, jadi pas aku kerja ada suamiku yang backup atau ada mamaku yang backup gitu. Dan aku punya kok momen yang kayak oke, mereka playground sebulan sekali, atau pasti punya misal berenang gitu. Jadi mereka tetap tidak kehilangan sosok ibunya gitu sih. Jadi manajemen waktunya yang harus Kakak pinter-pinter, di mana nih waktunya habis gitu. Ya kan? Ya makanya tadi aku bilang, kita lo punya waktu 17 jam loh. Anggap deh bersih-bersih rumah 2 jam sehari, masih punya 15 jam. Anggap ngerjain Oriflame 5 jam, masih punya 10 jam sama mereka. Masih banyak sebenarnya. Gitu. Tapi aku pernah yang bikin aku stres tuh kayak gini loh Kak, kerja sambil ngajak anak kerja gitu loh. Jadi itu yang bikin kebagi dan jadi stres. Jadi kalau saran aku sih, kalau misalnya jam kerja ya kalian kerjain dulu, selesaiin dulu to-do listnya gitu, sejam 2 jam. Habis itu di saat emang waktunya sama anak ya full sama anak, jangan sambil follow up. Itu yang bikin kadang stres. Atau misalnya pas lagi sama anak, ngajarin anak belajar, kalian sambil IOOM, itu yang bikin kayak jadi tercabang dan malah jadi stres sendiri gitu loh, karena kita bukan Wonder Woman seperti aku bilang. Gitu ya. Jadi kalau pas jam kerja ya kerja dulu 2 jam, pas jam mana ya mana, jangan pas sama anak kalian sambil IOM, sambil GS kayak gitu ya. Semoga kejawab ya, masih punya waktu banyak loh sebenarnya ya kan, 15 jam gitu. Sampai mana tadi Kak Dina? Gimana cara membangun core team lagi Kak ketika tim Kak Dina runtuh? Oke, jadi aku rangkul yang masih ada, aku semangatin yang masih ada gitu. Jadi ya intinya yang bertahan sama mereka dulu, yang masih ada dulu nih. Terus ya mulai lagi dari nol Kak, aku cari lagi. Jadi kadang kan yang bikin orang itu males memulai itu kayak misalnya udah levelnya udah kayak tinggi gitu ya, harus mulai lagi. Yang biasanya cuma nyuruh-nyuruh manajer gitu kan, sekarang harus mulai lagi follow up satu-satu, ketemuan, COD-an. Itu kan kadang orang yang bikin gengsi gitu kan. Nah aku tuh tidak memandang itu. Jadi aku bener-bener, walaupun teman-teman lihat sekarang aku top 11 gitu ya, nomor 2 di Oriflame Bali gitu ya, tapi aku masih mau kok naik motor, COD-an gitu ya. Jadi kayak apa ya, aku nggak membatasi diriku, aku loh seorang top 11, masa sih ngechat satu-satu lagi, gengsi dong gitu. Enggak. Jadi aku ngambil kerjaan ya gimana kayak aku waktu dari bawah, dari aku memulai Oriflame-nya dari nol gitu. Jadi nggak ada batasan, walaupun aku seorang top 11, top 2, itu cuman apa ya, bonus aja gitu. Aku ngerjain kok masih hal-hal yang basic lagi. COD naik motor aku masih lakuin, apa mau ketemuan di pinggir jalan aku masih okein. Jadi aku tidak membatasi diriku hanya dengan jabatan itu
dengan kegengsian jabatan itu enggak. Jadi aku hajar aja seperti aku dulu waktu memulai awal-awal gitu. Jadi ya udah saat runtuh aku pegang lagi yang masih ada, aku cari lagi memang aku sebar flyer, tapi kan kakak top 11 gitu. Ya kenapa gitu kan? Itu kan hanya sebuah bonus aja. Aku masih sebar flyer di mana-mana. Aku masih live TikTok gitu ya. Pokoknya aku masih melakukan hal-hal yang bisa menambah rekrutan aku intinya gitu Kak Kamelia. Ya, jadi masih yang melakukan apa yang teman-teman lakuin, sebar-sebar flyer, jalan-jalan masih, nginbox masih, ya kayak gitu, live gitu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Karena waktu kita sudah terbatas banget ya. Jadi 19 tahun Dina di Oriflame bukannya karena aku yang paling pintar, tapi karena setiap aku jatuh, saya memilih rebuild lagi. Sekarang pilihan ada di tangan teman-teman semuanya gitu ya. Ketika target teman-teman belum tercapai, teman-teman mau berhenti atau mau bangun ulang versi terbaiknya teman-teman ya. Thank you semuanya. Masih ada pertanyaan ya yang belum kejawab ya? Nanti ya boleh ya. Nanti aku jawab deh, aku capture dulu. Nanti aku jawab deh ya. Oke, udah Kak Mandau. Kak Dina, thank you. Oh, yay. Teman-teman gimana? Seru banget gak sih hari ini perjalanan journey-nya Kak Dina 19 tahun di Oriflame? Seru ya? Aku sampai menyontek dari handphone aku. Kak Dina, ternyata itu alasannya kenapa Kak Pande jarang terlihat. Tapi sekarang dia lagi jaga anak-anak kan? Sesuai shift ya. Positif ya dia. Nah, teman-teman tadi oke banget sih menurut aku ceritanya. Jadi kita tuh di Oriflame bukan cuman hanya naik-naik level aja, tapi gimana teman-teman tuh bisa tetap bertahan gitu ya, bukan hanya bertahan buat diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga aja, tapi buat tim-tim downline gitu kan yang pasti juga masih membutuhkan teman-teman. Jadi pastikan teman-teman dijaga tetap semangatnya, motivasinya. Aku seneng banget nih Kak Dina memulai bisnisnya kan memang benar-benar dari single ya kan. Kalau kita tuh di Bali menjuluki Kadina ini adalah power of three gitu ya. Jadi benar-benar dia tuh udahlah 3 anaknya gitu ya, sakset banget gitu ya. Terus masih rajin juga, tim-timnya juga pada masih rame gitu ya. Tadi aku juga ada ngeliat ada yang OTW 3 juga ya. Ada Kak Sarah ya. Good luck ya, semoga perjalanannya, journey-nya juga semakin lancar ya. Sharing-sharingnya teman-teman kalau nanti misalnya dari Kadina belum ada yang terjawab, boleh kok japri Kadina, temenan juga di Instagram Dewi Dina ya, boleh langsung di add aja. Aku sebenarnya tadi pengennya Kadina ke sini datang ke OAC jadi biar bisa bareng-bareng sama kita. Cuman Kadina juga terbatas waktunya teman-teman, nggak apa-apa dia mengungsi sebentar ke kafe sebelah rumahnya ya. Thank you Kadina. Thank you. Terima kasih banyak teman-teman. Ini adalah ujung dari Rise, Rebuild, Inspire, Strengthen, Elevate untuk menuju level up 2026 ya. Yuk kita tutup training hari ini pakai clap Oriflame biar makin meriah ya. Kalau Kak Dina masih ada boleh sambil kita tepok-tepok Kak Dina. Yuk, 3, 2, 1. Oriflame. Yes, Indonesia nomor Satu. Reach your happy place 2026 level up. Yeay. Tos. Naik level 2026. Amin ya robbal alamin. Amin. Syukran. Bye-bye. Thank you teman-teman. Bye.